Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Kebenaran firman Tuhan akan kita baca dan renungkan. Mari kita berdoa. Atas hari karunia-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, terangilah, sehingga firman-Mu yang kami baca, kami renungkan ini boleh sungguh-sungguh menjadi penuntun bagi langkah kami, dan kami pun berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai ayat 20. Pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allah-Mu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu. Amin. Tema renungan kita ialah pengadilan yang adil. Malambu Mak Paulai Salu. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia saat ini, rasanya begitu sulit untuk menemukan keadilan, terutama untuk memutuskan suatu perkara. Sudah banyak yang memutarbalikkan keadilan karena saling kenal, karena keluarga, saudara, atau karena teman. Dan tentu bukan hal yang baru lagi, karena uang, karena pangkat, lalu kebenaran atau keadilan itu diputarbalikkan. Oleh karena itu, sesungguhnya orang yang akan dipilih atau diangkat menjadi hakim dan petugas harus betul-betul diselidiki kehidupannya. Apakah dia memang orang yang sungguh-sungguh setia? Saudara-saudara, hal inilah yang Tuhan hendak sampaikan kepada orang Israel untuk mengangkat hakim-hakim dan petugas-petugas di segala tempat yang diberikan Tuhan Allah. Dan mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Firman Tuhan katakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu. Ayat 19 sampai ayat 20 bacaan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, sesungguhnya dalam diri kita sudah ada tugas untuk menjadi hakim yang adil dalam kehidupan. Tugas ini penting untuk dinampakkan di dalam keluarga dan di tengah-tengah orang banyak, melalui cara hidup yang bersikap adil, pun dalam tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat. Janganlah memandang bulu dengan memandang muka dan kekayaan, tetapi bertindaklah adil. Dan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 11 ayat 3 katakan, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Karena itu, kejarlah keadilan di dalam Tuhan, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu. Roh Kudus menolong kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di hari ini Engkau perkenankan kami kembali boleh menghayati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kami sungguh-sungguh hidup pada kebenaran firman-Mu. Bersyukur bahwa kasih-Mu menopang dan menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena itu kami terus menaruh pengharapan kami. Engkau Allah yang setia, akan terus menolong kami menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan. Diberkatilah kami semua dalam berbagai tugas tanggung jawab dan peran kami. Kiranya semuanya kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan sahabat renungan harian. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan yang dikerjakan, diusahakan akan berbuah baik dalam hidup ini. Diberkati dan ditopanglah mereka yang sedang sakit, yang berduka cita, yang berbeban berat, terus diberikan kelegaan oleh Tuhan. Dipulihkan keadaan mereka, bahkan terus dikuatkan dan dihiburkan. Kami percaya dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan, anak-anak kami juga akan diberkati untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang sukses di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan akan selalu bersama, menjaga, melindungi orang tua kami dalam masa tuanya, untuk tetap berbahagia di masa tua. Apa yang juga boleh dicapai oleh anak-anak Tuhan sampai saat ini, keberhasilan, kesuksesan, maupun juga pertambahan usia, kiranya semakin menghayati kasih Tuhan dan terus mampu bersyukur dalam segala hal. Kami terus berdoa untuk gereja Tuhan, untuk juga terus menyatakan kesaksian di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya semua tetap dilakukan dengan takut akan Tuhan. Dan diberkatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena berbagai situasi, yang bergumul karena bencana alam, yang bergumul karena peperangan atau kekerasan. Oh Tuhan, kuatkan mereka, topanglah mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami, untuk aparat keamanan. Kiranya terus dilindungi, dijaga oleh Tuhan, sehingga kami boleh menikmati suasana yang kondusif di tengah-tengah bangsa ini. Kami mohon kiranya pemimpin-pemimpin bangsa kami akan mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampun untuk dosa-dosa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah bersukacita dalam Tuhan, jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.